Shalom, selamat pagi. Senang sekali berjumpa dalam anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita ada karena kasih dan anugerah Tuhan. Kasih setianya, rahmatnya yang selalu baru setiap pagi. Sehingga kita selalu disegarkan olehnya. Tidak ada alasan tidak mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu. Engkau sudah sertai kami. Bangunkan kami pagi hari ini dengan berkat-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Mari sama-sama kita mengakuinya. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang sembuhkan, pulihkanku, selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu?
segala pujian dan syukur, sama-sama katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus ya Tuhan. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita sembah Dia, Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kami puji sembah Engkau Yesus Tuhan, sebab Kau saja yang layak terima hormat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba Bapa. Kira lamaya sakarapa sikara takaya nama lamaya namaya. Kira lamaya sakarapa ya takaya sikara lamaya nama lamaya. Hanya Yesus sesembahan kami, Engkau harapan kami sembah Engkau. Engkau yang sudah selamatkan kami, Engkau yang sudah menolong kami. Kuramaya sakaramaya nama-nama. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu, buat penjagaan-Mu, buat pembelaan dan pemeliharaanmu Tuhan, buat cintamu Yesus. Kami puji sembah Engkau, kami agungkan. Kira lamaya sakara lamaya sikara lamaya, ora pasakara dakaya sikara lamaya namaya si, ora lamaya namaya sikara lamaya namaya si. Kira takasya kara lama-lama ya namanya sikara lama-lama ya namanya. Kami agungkan Engkau, Raja kami, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, bersyukur, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Urapa sakara lamaya lamaya sikara lama-lama lamaya. Tinggikan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Terima kasih Engkau hebat Tuhan. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang kudus, kami memuja Engkau.
Kira lama ya sakara lama ya nama ya sikara lama lama lama. Kurapa sakara patakara. Mari puji sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Ya Tuhan, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Kita tinggikan Dia, kami menyembah-Mu Yesus. Kiara pasakara lamaya namaya sikara takaya sikara lamaya namaya. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau. Ya Tuhan, ya Tuhan, sebab Kau saja yang layak. Karapasakara namaya nama-namaya sikara takalamaya namaya. Kami agungkan, kami sanjung Engkau. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Biar hadirat-Mu kami nikmati, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, ya Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ya Yesus, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita sembah Dia, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, ya Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, ya Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu Tuhan, buat cinta-Mu, buat pembelaan dan pemeliharaan-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Tidak ada alasan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami tetap berkata Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi kami tetap katakan Tuhan Yesus baik. Karena Engkau sudah mengampuni dosa kami, menyucikan hidup kami, melepaskan kami dari lubang kubur. Engkau telah menolong kami, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Kami rindu diterangi oleh firman Tuhan. Kami hidup kami dikuasai oleh Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Sehingga kami tanggalkan prinsip hidup lama, tanggalkan cara kerja yang lama, tanggalkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami rela dipotong, dipisahkan, supaya yang tersisa hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarkan firman-Mu hidup buat kami, memberkati kami, sehingga kami punya kepastian ketika kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menjamin hidup kami. Tuhanlah pembela pemeliharaan kami. Dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Senang sekali berjumpa pada pagi hari ini dalam anugerah Tuhan. Pasukan Kristus yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Alkitab pribadi kita dalam Amsal pasal 14. Amsal pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-35. Boleh kita membuka Alkitab kita dan kita membaca bersama-sama dengan bersuara, dengan suara nyaring di pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan, kita katakan firman Tuhan itu jadi atas kehidupan kita. Kita mau dibekali, kita mau diwarnai, kita mau diisi oleh firman Tuhan. Maka hari-hari kita penuh dengan sukacita damai sejahtera Tuhan. Amsal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-35. Kita akan mulai ayat pertama, 1, 2, 3. 11. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi melakukannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat,
tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemooh korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah dan keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapatkan perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat pembacaan kerjasama yang baik. Pada pagi hari ini kita diingatkan Amsal pasal 14 ini dari ayat 1 sampai 35 banyak bicara tentang kebodohan dan kebijaksanaan, bagaimana orang fasik, bagaimana orang tidak berpengalaman, bagaimana orang yang naik darah, ya, yang tidak sabar, ya, bagaimana orang mencari jalannya sendiri, bagaimana orang yang berhikmat, ya. Ada hal perbedaan yang begitu mencolok, ya. Yang satu bijak, yang satunya bodoh. Dalam hidup ini, pasukan Kristus yang diberkati, ya, tidak bisa kita jamin dengan pendidikan tinggi, dengan jabatan, bisakah orang itu terhormat? Belum tentu tetap terhormat. Ya,
Tidak bisa jamin yang pendidikan tinggi, yang punya jabatan, yang punya sekolah baik, SDM baik, memadai, namun kadangkala bobrok di banyak hal. Ya. Berapa banyak orang korupsi karena berpendidikan? Berapa banyak orang bisa marah-marah padahal dia ya orang pintar. Ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, bukan hanya orang berpendidikan, orang biasa pun juga bisa. Yang paling penting adalah bukan berpendidikannya seperti apa, tapi bagaimana kita hidup dalam Tuhan. Ya, di dalam Kristus kita ciptaan baru. Tidak peduli apapun latar belakang masa lalu kita, asal kita mau bertobat di dalam Yesus, maka Tuhan sanggup membuat kita menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, prinsip baru, perkataan yang memberkati, sikap hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, saya tertarik ayat pertama sudah dituliskan demikian, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Perempuan yang bijak dia berpikir jauh ke depan, bagaimana mengupayakan, mengusahakan. Ya. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Sebenarnya kekuatan dalam pernikahan, dalam rumah tangga adalah salah satunya juga terletak pada istri yang cakap, perempuan yang berhikmat, perempuan yang bijak. Karena itu para wanita-wanita, engkau sadar, engkau sudah bebas, engkau merdeka, engkau berhak untuk terlatih, terdidik bijaksana untuk mampu mengelola keuangan, mampu mengelola rumah tangga, mampu mengelola tatanan yang bagusnya gimana, ya kan? Ngurus tanaman atau ngurus bunga, ngurus dapur, atau ngurus pakaian anak-anak atau pakaian segala hal, banyak hal-hal yang perlu juga diatur dengan hikmat. Bukan hanya bisa beli barang, bukan hanya bisa taruh barang, bukan hanya bisa punya uang atau pegang uang, tapi bagaimana mengelola. Bukan hanya bisa punya anak atau berapa banyak anak kita, tapi bagaimana kita bisa mengatur mengelolanya dengan bijak. Sehingga kita membangun rumah kita, rumah tangga masing-masing. Bukan meruntuhkannya. Diperlukan wanita-wanita bijak. Karena itu sangat penting sekali untuk kita semua. Ya. Kita perlu hikmat Tuhan, perlu firman Tuhan supaya kita bijaksana. Dan kita tidak dibodohi oleh setan. Kita tahu iblis, setan itu pekerjaan adalah membunuh, membinasakan, mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri kebahagiaan. Jangan mau dibodohi oleh iblis. Kita harus bertindak dan bergerak. Ya. Banyak ayat-ayat yang sudah kita baca tadi berhubungan dengan bagaimana jadi orang yang hidup benar, bagaimana orang yang murtad, bagaimana orang yang bijak, bagaimana orang yang tidak berpengalaman. Kita manusia tidak berpengalaman untuk hari depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi percayalah kalau kita belajar akan firman Tuhan, maka Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk kita mengatur, mengelola masa depan. Saya percaya Tuhan jamin kita. Ya, saya tertarik juga ayat yang begitu menggelitik ya. Ada banyak ayat bagus, tapi ada ayat 17 saya mau baca. Ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saya ulangi ya, ayat 17 kita baca sama-sama. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, ya, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, akan terlihat bijaksana nih kalau kita sabar. Ya. Bukan berarti tidak bisa marah, ya. Tapi tidak lekas naik marah, tidak cepat marah gitu. Marah bisa, ungkapan marah juga harus. Istri marah boleh, suami marah boleh, anak-anak marah boleh. Itu hanya sebagai ungkapan, mungkin ketidakcocokan atau bagaimana. Tapi kalau marah-marah atau marah tanpa sebab atau marah yang membabi buta, nah itu yang berdosa. Ya, ayat mengatakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 17, orang yang cepat marah itu bodoh. Ya. Yang merencanakan kejahatan dibenci orang. Itulah kita perlu belajar setiap hari. Kadangkala ada hal yang menjengkelkan dalam hidup ini. Ada hal yang ingin buat kita marah. Ada hal yang tidak cocok dalam hidup kita, tidak sesuai. Ya. Dalam pernikahan juga sering terjadi namanya konflik. Dalam hubungan komunikasi, dalam hubungan komunitas juga sering terjadi masalah. Yang satu terlalu perfect, yang satu terlalu sembrono sembarangan. Sehingga terjadi ketimpangan, sehingga terjadi selalu masalah. Karena itu perlu yang terlalu perfect, turunkan sedikit, belajar sabar. Yang tidak biasa disiplin, yang tidak tertib, ayo belajar naikkan untuk tertib, disiplin supaya ketemu di tengah-tengah. Ya. Dan memang tujuan kita sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Tapi kita sedang proses menuju kepada kesempurnaan itu. Dan Roh Kuduslah kekuatan kita. Meterai terakhir adalah Roh Kudus.
Karena itu kita minta, makanya kita perlu doa, pujian, penyembahan. Biar kita nikmati Tuhan dalam hadirat Tuhan, dan Roh Kuduslah kekuatan, kemampuan kita untuk terus bertobat dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ayat 29 dan ayat 30 saya baca sekali lagi ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Saya ulangi ya. Orang yang sabar besar pengertiannya. Kenapa dia bisa sabar? Karena dia mengerti, nggak langsung marah. Ya. Kenapa orang di lampu merah lambat-lambat? Kenapa dia nggak cepat-cepat? Setelah kita melihat orangnya, kita baru mengerti, oh orang itu baru belajar. Oh orang itu handremnya bermasalah. Misalnya seperti itu. Ya. Orang yang berpengertian dia tidak cepat marah, dia belajar mengerti. Orang yang belajar mengerti dia akan memahami segala sesuatu dan dia mudah menerima segala sesuatu. Ya, saya lanjutkan ayat 28 dalam ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Jangan lagi kita memperlihatkan kebodohan yang semakin besar dengan cara marah, ya, cepat marah. Ya. Bisakah kita belajar segala sesuatu tidak langsung dengan marah? Bisakah segala sesuatu yang kita lihat tidak sesuai dengan keinginan kita tidak langsung marah? Ya. Tidak cepat marah. Ya. Ayat 30 menuliskan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Oh, rupanya tubuh kita segar itu bukan karena cuma olahraga, bukan hanya cuma makanan yang sehat, tapi hati yang tenang. Hati yang tenang. Ya. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Oh, rupanya ya bisa sakit hati membusukkan tulang. Rupanya osteoporosis, rupanya ya, sakit tulang. Ya, bukan hanya faktor makanan atau faktor usia atau faktor apapun, juga rupanya faktor hati. Ya. Karena itu jagalah hati dengan segala kewaspadaannya, karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati, isi hati dengan firman Tuhan. Ingat Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Selama firman tidak disimpan di hati, maka indikasi berdosa terus berjalan di hidup kita. Karena itu firman bukan hanya untuk didengarkan, dibaca, atau direnungkan, tapi firman untuk dilakukan. Kalau firman masuk di hati, dia akan bertumbuh dan menggerakkan hidup ini. Ya, terimalah firman di hati. Perlu namanya rendah hati. Firman bagaikan air mencari tempat yang rendah. Sehingga orang yang rendah hati, hatinya tidak mudah sakit, hatinya tetap damai, hatinya tetap tenang, ya, sehingga segar tubuhnya. Walaupun usia bertambah tetap segar tubuhnya, jiwanya segar, terlihat dari wajahnya segar. Aura-aura kegantengan yang hakiki, kecantikan yang hakiki tetap ada dalam wajahnya. Puji Tuhan. Dan orang yang tenang, perkataannya juga memberkati, hati yang memberkati, ya. Pasti perkataannya tuh nggak nyakitin. Kalau kelihatan dari sakit hati, pasti perkataan nyakitin. Ya. Saya baca terjemahan firman Allah yang hidup. Orang bijaksana dapat menahan amarahnya. Orang yang bijaksana dapat menahan amarahnya. Tetapi orang bodoh mengumbarnya. Ya. Diumbarnya marahnya, dipasangnya di status sosial, di berbagai aplikasi. Ya kan? Ya. Sikap yang tenang memanjangkan umur. Iri hati memendekkannya. Karena itu jangan jadi iri hati. Belajar untuk tenang. Saya tertarik ayat yang ke-33. Ya, ayat 33 menuliskan demikian. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian. Hati orang yang berpengertian tinggal itu hikmat. Ya, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Hati orang bebal tuh hati yang nggak mau tahu. Bebal itu dikasih tahu tapi nggak mau tahu, atau pura-pura nggak mau tahu, atau memang gimana ya, bahasa luarnya itu ndablek. Ya. Bahasa Inggris itu angel, ya, kita tahu semua. Angel. Ya. Dikasih tahu nggak mau tahu, dikasih tahu yang benar malah salah yang dilakukan. Ya. Mestinya kita orang yang berpengertian dia cepat mudah
memahami, mudah taat, mudah nurut, mudah dibentuk. Ya, saya baca terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan ayat 33, kebijaksanaan ada di dalam hati orang-orang yang berakal budi. Tetapi kebijaksanaan harus menyaringkan suaranya sebelum orang-orang bodoh mau mendengarkannya. Ya, kebijaksanaan itulah yang akan menolong kita. Kita ingat penulis Amsal adalah Raja Salomo. Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dia mampu menghadapi, menyelesaikan permasalahan. Saya percaya masalah kita akan ditolong Tuhan dengan hikmat Tuhan. Ya, ada beberapa hal cara Tuhan menolong. Yang pertama, bisa dengan mujizat Tuhan. Yang kedua, bisa dengan pertolongan orang lain. Yang ketiga, dengan hikmat Tuhan. Kita bisa berbicara bagaimana, langkah apa, kata apa, saatnya apa yang tepat. Sehingga kita dapat menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kita. Entah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai pimpinan, sebagai pelayan. Ya. Biarlah kasih sayang Tuhan memberkati kita. Kebijaksanaan. Diperlukan hati. Hati yang terima firman. Hati yang lemah lembut, terima firman dengan lemah lembut yang akan sanggup menyelamatkan jiwamu. Itulah Yakobus juga menuliskan, firman yang tertanam di hatimu yang sanggup menyelamatkan jiwamu. Berarti firman bukan hanya untuk didengar, tapi firman untuk disimpan di hati. Biarkan firman bertumbuh. Ketika ada masalah, tantangan, pergumulan, maka firman itu yang di hati akan tumbuh mengingatkan kita. Mungkin kita lupa sudah khotbah minggu kemarin, tahun kemarin. Tapi sadarkah kita kalau sampai hari ini kita ada, itu hasil dari yang kita terima di masa-masa kemarin. Sehingga kita dapat kuat dan berdiri karena anugerah Tuhan. Karena itu kita tidak tahu hari depan. Kalau kita terima firman hari ini, maka hati kita kuat, hati kita sanggup untuk melewati badai, pergumulan, tantangan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita. Tetap semangat, jaga hati. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopangku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang berdiri. Kita sama-sama akui, kita mau berdiri teguh, tidak goyah, kuat. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopangku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah benteng perlindungan kami. Engkau sudah membela, memelihara kami. Engkau sudah menjaga kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Ampuni kami yang sering membiarkan dan meninggalkan Tuhan. Ampuni kebodohan kami. Ampuni prinsip hidup kami yang terus kami pertahankan. Ampuni kami. Oleh darah Yesus, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Kami minta urapan yang baru. Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan memberkati kami, sehingga kami terima yang bijaksana yang daripada Tuhan, terima yang ilahi yang daripada Tuhan. Hanya terima kebenaran firman Tuhan. Silakan potong pangkas yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, sehingga yang muncul yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan pasti memberkati kami. Engkaulah gembala kami, tak akan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput hijau, Engkau menyegarkan jiwaku. Sekalipun kami lewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Maka kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku sepanjang masa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah melepaskan kami dari dosa. Engkau sudah meloloskan kami dari maut, lubang kubur. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tidak ada alasan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kami percaya kemarin sudah tolong kami, hari ini Tuhan pasti tolong kami, dan besok Tuhan jamin hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan kami simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Biarlah turunkan hikmat kebijaksanaan di hati dan pikiran kami, di kepala kami, sebagai orang benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berikan hikmat, ada jalan keluar, ada kelepasan, ada kemenangan. Kami dapat mengatur, mengelola urusan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Berkati apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami semua, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami. Engkau dahsyat, Kau hebat buat kami Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Berkati bangsa negara kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri kabinet berkati, elit politik berkati, gubernur-gubernur berkati, bupati, wali kota, kepala desa, camat, RT RW berkati, untuk mereka bertobat di dalam nama Yesus. Berkati ormas-ormas Indonesia untuk bertobat dalam nama Yesus. Roh anarkis, roh perpecahan, roh adu domba dipatah hancurkan demi nama Yesus yang berkuasa. Roh adu domba yang menghancurkan bangsa ini dipatah hancurkan demi nama Yesus. Segala siasat iblis digagalkan, dipatahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Kami berdoa keluarga besar kami, saudara-saudara kami, bertobat mereka melayani Tuhan, ditutup bungkus kuasa darah Kristus, tudung perlindungan keselamatan buat keluarga besar kami. Ini doa kami Tuhan. Kami melihat setiap minggunya, setiap harinya ada pertobat baru, ada jiwa baru yang bertobat percaya kepada Yesus. Ini doa kami, Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, Pendeta Yusak Supriyadi diberkati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, panjang umur, lanjut usia, sejahtera yang daripada Tuhan, untuk menyampaikan suara kebenaran bagi kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati kami sekalian. Pembangunan gereja Kristus Pandahop diberkati Tuhan. Di kilometer 14 Cilik Rewot diberkati Tuhan. Berkat dari utara, barat, timur, selatan mengalir melimpah buat kami. Berkat kekayaan bangsa-bangsa mengalir buat kami, orang benar di hadapan Tuhan. Berkati yang sudah berdonasi, yang sudah menabur, kami pasti menuai. Ketika kami memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan memperhatikan rumah tangga kami. Ketika kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga memperhatikan pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Apa yang jadi keperluan kebutuhan kami, Tuhan sudah cukupkan, Tuhan limpahkan. Pernikahan diberkati, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat dalam nama Yesus. Lepas dari kutuk kenajisan, kutuk kejahatan. Darah Yesus hancurkan kutuk kemiskinan. Darah Yesus hancurkan kutuk kebangkrutan, kutuk kesialan, kutuk sakit jantung, kutuk diabetes di dalam nama Yesus.
kutuk kenajisan, kutuk kejahatan, kutuk perceraian, kutuk perselingkuhan dipatah hancurkan demi nama Yesus yang berkuasa. Oleh darah domba Allah, keturunan kami diberkati, keluarga besar kami bertobat diberkati Tuhan. Pernikahan-pernikahan yang memuliakan nama Tuhan, generasi muda yang bertobat menyenangkan hati Tuhan. Kami melihat anak-anak kami menjadi hamba Tuhan, menjadi pasukan pelaksana firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkati urusan tanggung jawab kami Tuhan. Segala kebutuhan finansial Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Setiap urusan utang-utang juga dilunaskan di dalam nama Yesus. Ada cara, ada mujizat Tuhan. Berkat Tuhan tercurah di dalam nama Kristus. Apa yang jadi pergumulan-pergumulan anak-anak remaja pemuda diberkati Tuhan. Roh najis, roh pornografi dipatah hancurkan demi nama Yesus yang berkuasa. Kami rindu kemuliaan Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati terus bergerak. Berkati yang sudah berdonasi untuk korban banjir. Berkati yang sudah berdonasi untuk pelayanan KKR anak di desa-desa. Berkatilah semua yang sudah menabur bergerak. Yang akan bertindak bergerak juga berkati mereka. Para pendoa berkati mereka. Yang bekerja diberkati di dalam nama Yesus. Segala bentuk kecelakaan, mara bahaya, maut, musibah, kemalingan, pencurian, kebakaran kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Semua dalam tudung perlindungan, dalam keselamatan daripada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami rindu ada petobat-petobat baru setiap harinya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hebat, Kau dahsyat buat kami Tuhan. Kota kami diselamatkan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari silakan terima berkat Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita dengan berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, berkat pembelaan dan pemeliharaan dari kepala gereja Kristus yang memberkati kita, kekasih hati kita yang tidak pernah meninggalkan membiarkan kita, yang mendampingi kita, menyertai kita, menguatkan kita untuk melewati semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan beraktivitas dalam pertolongan Tuhan. Kami alaskan dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Dengan bersemangat, dengan sukacita. Yang sudah live chat, Tuhan memberkati kita. Ya, Tuhan mengasihi kita. Sampai berjumpa besok pagi. Yang sudah live chat, Tuhan memberkati. Salam kenal, salam berjumpa. Ya, Philadelphia, kasih persaudaraan. Selamat.